Oke. Sudah terlihat nggih layar saya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari Rabu yang lalu juga saya diundang D3 Kimia untuk membicarakan hal yang sama. Jadi Bu Fatimah mungkin sudah tahu sebagian dari isi presentasi saya. Namun bagaimanapun juga antara D3 dengan sarjana memang terdapat perbedaan karena kalau di D3 itu sebetulnya sudah lama ada program namanya skema 321. Sedangkan kalau kita ini baru sekarang gitu ya, dan seolah-olah seperti sesuatu yang baru sama sekali. Baik, nanti untuk outline presentasi saya terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah pengantar, yang kedua adalah kurikulum secara umum, dan yang ketiga terkait dengan kegiatan pembelajaran non-kuliah. Kita akan mulai dari bagian yang pertama dulu. Tadi sudah disampaikan Pak Dwi Arso, jadi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 4, dan yang kita bahas ini hanya yang keempat saja ya, yang terkait dengan hak belajar 3 semester di luar prodi. Kemudian Bapak dan Ibu, kami mencoba untuk merangkumkan panduan Merdeka Belajar ini di website kami. Jadi nanti bisa lihat di regulasi panduan, kemudian nanti diklik di panduan Merdeka, nanti akan ada baru 4 sih. Satu Permendikbud nomor 3, karena itu sebagai dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, Kemendikbud juga sudah mengeluarkan buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Menurut saya sudah cukup rinci untuk banyak hal. Jadi nanti bisa dipelajari untuk bentuk-bentuk pembelajaran yang mungkin akan dikembangkan di prodi Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya kami mencoba untuk membuatkan template RPS kegiatan pembelajaran non-kuliah. Dan kami mencoba untuk apa ya ini namanya baru coret-coretan sebetulnya dan bentuknya slide ya, untuk pedoman umum bagaimana itu diimplementasikan di UII. Jadi memang kami sengaja belum menyusun dalam bentuk formal, baru dalam bentuk slide karena ini masih satu, kami masih kulaan ya. Jadi kalau setiap kali ada acara kami mengikutinya. Terakhir kami ikut acaranya Fortei dan BKSTM, dari cukup banyak hal yang baru yang cukup ada beberapa hal yang mungkin bisa kita adopsi dari sana. Dan kedua sebetulnya kami juga berusaha untuk mengakomodasi sebenarnya keinginan prodi seperti apa, karena ini Merdeka Belajar itu jadi nanti lakonnya pemeran utamanya sebetulnya adalah program studi, sehingga pedoman ini tidak dimaksudkan nanti untuk membatas-batasi, tapi justru harapannya adalah hanya memberikan koridor dan justru memberikan ide-ide pengembangan. Nah, sehingga sebetulnya kami ingin tahu sebetulnya di prodi-prodi itu sudah apa saja yang mungkin sudah dikerjakan atau idenya seperti apa sehingga kemudian nanti bisa diadopsi dan mungkin bisa jadi ditiru oleh yang lain. Jadi panduan kali ini tidak untuk kami harapkan ya tidak untuk membatasi tapi lebih ke arah untuk memberikan ide pengembangan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian secara umum pembelajaran saat ini ada 2, yaitu dalam prodi dan luar prodi. Di luar prodi itu ada dalam kampus dan luar kampus. Kalau kita dalam UI dan luar UI. Kemudian di dalam kampus itu nanti ada mata kuliah universitas. Kemudian di mata kuliah universitas itu akan terbagi menjadi 2, Bapak dan Ibu. Ada mata kuliah wajib universitas dan mata kuliah pilihan universitas. Nanti akan dibahas lebih rinci sedikit. Kemudian nanti akan juga ada mata kuliah lintas prodi. Untuk yang keluar kampus, ada yang dilaksanakan di institusi perguruan tinggi, bentuknya nanti pertukaran pelajar atau pertukaran kredit, untuk baik prodi yang sama maupun prodi yang berbeda. Dan luar kampus pada institusi non perguruan tinggi. Ini sebetulnya nanti agak rancu ya, jadi tidak harus institusi, nanti ada penjelasannya, bisa jadi di institusi perguruan tinggi, tapi yang dikerjakan adalah non kuliah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita sudah tahu yang atas ini 20 SKS, yang bawah 40 SKS, dan ini adalah dimaknakan maksimal Bapak dan Ibu. Jadi tidak harus sebetulnya kita menyediakan 20 dan 40. Tapi itu adalah batas atas, ya, batas atas. Kemudian ada 8 kegiatan yang disarankan di dalam buku panduan. Dan kalau saya bagi menjadi 2, yang pertama adalah kegiatan
pembelajaran lintas program studi atau perguruan tinggi, dan yang kedua adalah bentuk pembelajaran non kuliah. Nah, ini nampaknya yang lebih mudah dipahami ya, supaya kita. Jadi intinya adalah hanya dua. Pertama adalah lintas prodi dan PT, baik itu dalam PT maupun luar PT. Jadi pertukaran pelajar dan pertukaran kredit. Dan yang kedua adalah yang bentuk pembelajaran non kuliah. Non kuliah itu ada 7. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tidak harus ketujuh-tujuhnya kita fasilitasi. Ya, jadi tidak harus ketujuh-tujuhnya difasilitasi. Yang utama adalah bentuk pembelajaran yang menunjang CPL. Jadi kriterianya apa sebetulnya adalah hanya satu. Kriterianya adalah menunjang pencapaian atau pemenuhan dari capaian pembelajaran lulusan prodi Bapak dan Ibu. Jadi langsung saja saya ambilkan contoh, misalnya magang saya kira relevan untuk semua bidang. Asistensi mengajar di satuan pendidikan ini mungkin buat kita yang non kependidikan itu tidak bisa dijadikan aktivitas yang sifatnya wajib. Ya. Jadi bisa jadi dia dijadikan aktivitas yang sifatnya pilihan, tetapi tidak bisa dijadikan kegiatan yang sifatnya wajib, karena di sini pengertiannya adalah mengajar di SD, SMP, SMA. Kemudian penelitian riset, saya kira kita semuanya bisa. Proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi proyek independen, kemudian KKN tematik, itu juga sama seperti asistensi mengajar di satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu boleh memilih bahwa mana yang boleh dianggap sebagai wajib, mana yang tidak. Ya, mana yang boleh dianggap sebagai wajib, mana yang tidak. Saya ambilkan contoh misalnya yang mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu, di Prodi Informatika itu punya 5 jalur. Nah, 5 jalur itu semua dianggap wajib. Jadi mahasiswa tahun keempat itu boleh memilih antara magang, penelitian, atau studi proyek independen, kewirausahaan, atau KKN. Ya, jadi KKN tematik. Itu difasilitasi semua, diperbolehkan semua oleh Prodi. Tapi Prodi boleh untuk hanya magang saja, gitu ya, misalnya, atau hanya magang dan penelitian riset saja yang akan dijadikan pembelajaran luar prodi non kuliah. Panduannya Bapak dan Ibu bisa dilihat secara rinci di sini untuk masing-masing komponen ini, bagaimana misalnya prosedurnya, persyaratannya dan seterusnya ada di sana. Kemudian presentasi saya akan saya susun dalam model pertanyaan dan jawaban. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah apakah seringkali terdapat pertanyaan, apakah kurikulum Merdeka Belajar ini wajib diselenggarakan oleh program studi? Jawabannya adalah bagi mahasiswa ini adalah hak, tapi bagi prodi ini adalah kewajiban melayani. Kewajiban melayani. Artinya bahwa jadi seringkali pertanyaan adalah nanti gimana kalau kampusnya kosong gitu ya. Karena semuanya keluar prodi. Ya, jawabannya adalah tidak semua mahasiswa akan melaksanakan yang luar prodi. Ya. Tetapi bahwa kemudian program studi yang wajib melayani dalam hal ini adalah pengertian saya, interpretasi saya adalah wajib memberikan pilihan. Ya, jadi mungkin lebih tepat itu ya, wajib memberikan pilihan kepada mahasiswa, menyediakan pilihan kepada mahasiswa bentuk-bentuk kegiatan yang luar prodi. Dan ada catatan yang lain, bagi mahasiswa yang berminat dan memenuhi syarat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Merdeka Belajar ini berarti membebaskan mahasiswa untuk memilih aktivitas belajar apapun? Saya berikan ini dulu ilustrasi. Kalau misalnya kita ke warung pizza, kalau kita misalnya ke restoran pizza, maka tentunya kita tidak pesan lotek. Nah, gitu ya. Jadi itu analoginya. Jadi saya kira bisa menangkap ya. Pada saat mahasiswa itu masuk ke prodi kita yang memang punya arah tertentu, maka tidak bisa semaunya mahasiswa itu kemudian mengajukan suatu kegiatan pembelajaran di luar kampus. Jadi sekali lagi, pertama, alternatif bentuk belajar ditetapkan oleh rektor. Yang kedua, program studi memberikan alternatif aktivitas. Jadi menyediakan, memfasilitasi tadi adalah, pengertiannya adalah memberikan alternatif aktivitas pembelajaran luar prodi yang tetap relevan dengan pemenuhan CPL, setidaknya soft skill dan lifelong learning. Nanti akan ada penjelasannya lebih rinci lagi.
Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau kemarin di tim itu, tim yang belum ada rapat lagi sampai sekarang, ada perbedaan pendapat. Ada sebagian yang berpendapat, oh mahasiswa boleh mengambil dimanapun, kemudian nanti disampaikan ke prodi. Tidak, kalau saya adalah prodi yang bekerja sama dengan suatu institusi, kemudian prodi yang menawarkan kepada mahasiswa. Jadi lebih terkontrol, kira-kira seperti itu. Kemudian kegiatan luar kampus yang diakui beban belajarnya harus kegiatan yang mendapatkan izin prodi dan harus dilaksanakan pada institusi yang satu telah direkomendasi oleh prodi, dan yang kedua adalah memiliki dokumen kerjasama formal, baik di level universitas, fakultas, maupun program studi. Kemudian program studi dapat menetapkan syarat tambahan untuk institusi pelaksana kegiatan pembelajaran luar PT. Jadi contohnya misalnya, walaupun ini sebetulnya tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan, misalnya prodi kimia karena sudah terakreditasi RSC, bisa jadi, boleh jadi bahwa prodi kimia memberikan syarat, gitu ya. Sebenarnya syaratnya itu internal gitu ya. Pada waktu akan kerjasama dengan prodi luar PT, itu adalah prodi yang sesama terakreditasi internasional. Atau misal sesama terakreditasi level tertentu, misalnya unggul di apa namanya ban PT. Jadi dimungkinkan prodi itu membuat sebetulnya semacam panduan untuk diri sendiri, bukan peraturan keluar ya, karena siapa saja sih yang akan diajak kerjasama oleh prodi, kira-kira seperti itu. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah untuk kegiatan pembelajaran luar prodi, yang lintas prodi ataupun lintas PT, yang bentuknya kuliah dan praktikum atau sejenisnya, maka pengampunya wajib memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SNDT, yaitu S2. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian juga. Karena ke depan ada interpretasi dimungkinkan kuliah itu diselenggarakan oleh non-prodi, non-program studi. Kemudian peluang pelaksanaan sistem semester antara, Bapak dan Ibu, seperti contohnya sekarang kita punya waktu 2 bulan antara kemarin UAS sampai pelaksanaan semester yang akan datang, maka dimungkinkan kita menyelenggarakan mata kuliah di semester antara tersebut dengan sistem blok. Sistem blok itu pengertian yang saya maksud di sini adalah dilakukan setiap hari misalnya. Jadi misalnya 1 pekan itu ada 5 hari, kemudian 1 hari 3 SKS, maka 1 pekan dapat 5 sesi, 2 pekan dapat 10 sesi, 3 pekan dapat 15 sesi, tinggal tambah ujian. Itu sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai semester antara. Jadi cukup 3 pekan Bapak dan Ibu, dengan catatan mahasiswa belajarnya tiap hari. Misalnya ini contoh saja. Bisa jadi 1 pekan, misalnya 3 kali, nanti bisa mundur 4 atau 5 pekan. Jadi kira-kira seperti semester semester pendek dulu gitu ya. Kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan? Tentunya kurikulum Bapak dan Ibu. Karena kurikulum bagaimanapun juga adalah dasar hukum buat prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian rekognisi dan kerjasama, baik antar prodi di dalam universitas, antar prodi dalam UII misalnya, atau dengan prodi lain di luar UII. Kemudian rancangan ekivalensi, rancangan pembelajaran dan asesmen, prosedur administrasi, sistem informasi dan pembiayaan, penyelenggaraan pembelajaran, asesmen dan evaluasi. Nah, ini nanti akan terrangkum dalam sebuah entah regulasi entah panduan ya. Jadi bentuknya kami juga belum memutuskan apakah misalnya contohnya peraturan rektor kah ataukah cukup panduan saja. Saat ini belum diinikan karena secara regulasi sebetulnya PU kita sudah memungkinkan yang kurikulum Merdeka Belajar itu diakomodasi. Nah, kemudian siapa saja? Misalnya ini kurikulum itu tentunya program studi. Rekognisi dan kerjasama ada yang di level prodi, boleh di level universitas, fakultas, atau kan prodi, jadi bisa ketiga-tiganya. Kemudian rancangan ekivalensi jelas di prodi, rancangan pembelajaran dan asesmen itu di prodi, kemudian prosedur administrasi, sistem informasi dan pembiayaan itu ada di universitas, penyelenggaraan pembelajaran itu prodi, dan kalau universitas ada terkait dengan MKU dan MKPU, kemudian asesmen itu prodi, evaluasi prodi dan universitas, dan ini regulasi panduannya adalah di tingkat universitas.
Nah, ini adalah bagian pertama terkait dengan pengantar. Jadi tadi mudah-mudahan sudah cukup jelas bahwa apa namanya, kurikulum Merdeka Belajar ini atau kebijakan Merdeka Belajar ini sifatnya adalah wajib untuk prodi memfasilitasi, tapi buat mahasiswa adalah pilihan. Dan memfasilitasi pengertiannya adalah memberikan alternatif pilihan. Kita melangkah ke bagian yang kedua adalah bagaimana untuk mengadopsi itu ke dalam kurikulum kita. Nah, apakah perlu dilakukan penyesuaian kurikulum untuk mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar? Nah, mengintegrasikan KMB ke kurikulum ini adalah sebenarnya tidak menuntut perubahan fundamental pada kurikulum prodi, ini harus menjadi catatan. Jadi tidak kemudian mengubah jauh sekali, tidak. Kemudian kegiatan pembelajaran luar prodi harus dirancang untuk mendukung pemenuhan kegiatan prodi. Harus dirancang untuk mendukung pemenuhan CPL. Kegiatan pembelajaran luar prodi harus dirancang untuk mendukung pemenuhan CPL. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran lintas prodi itu bisa diarah, artinya kalau ini agak fleksibel ya untuk yang lintas prodi atau PT, artinya yang kuliah atau praktikum itu bisa ke arah capaian pembelajaran yang lower order thinking skills atau sampai ke higher order thinking skills. Jadi bisa bermacam-macam. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran apa namanya? Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran non kuliah itu diarahkan untuk kombinasi hot dan soft skill secara komprehensif. Jadi kalau kita lihat nanti kalau misalnya aktivitas itu diarahkan aktivitas itu sifatnya pembelajaran yang lintas prodi, pertukaran pelajar atau pertukaran kredit, maka itu bisa CP-nya apa saja, tetapi kalau yang non kuliah itu arahnya untuk kombinasi hot dan soft skill secara komprehensif. Kemudian berikutnya untuk prodi yang sedang dalam proses peninjauan kurikulum wajib mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam usulan dokumen kurikulumnya ya. Dan juga dalam bentuk RPS untuk bentuk pembelajaran luar kampus non perguruan tinggi. Ini non kuliah maksudnya. Kemudian untuk prodi yang belum melakukan peninjauan kurikulum dalam jangka waktu dekat dapat mengadopsi kebijakan Merdeka Belajar dalam bentuk daftar status mata kuliah atau mungkin mata kuliah tambahan yang disediakan untuk ekuivalensi pembelajaran luar kampus diajukan sebagai adendum peraturan rektor atau ya perubahan peraturan rektor. Jadi tidak mengajukan penuh, hanya daftar mata kuliah baru saja. Kemudian RPS untuk pembelajaran yang non kuliah. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya prodi kimia masih kan terakhir kapan ya? Kimia itu 2000 berapa, Pak? 2017. Nah, kan baru kalau misalnya masih sekalian aja tahun depan itu dipersilakan. Tapi kalau misalnya mau menyelenggarakan aktivitas kurikulum Merdeka Belajar, misalnya magang 1 semester gitu ya, yang 20 SKS, bisa saja menambahkan atau mengajukan daftar mata kuliah tambahan, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar dalam kurikulum prodi? Ada berbagai macam cara Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah dengan memberikan alternatif skema kurikulum. Ini yang paling baru teknik sipil yang sedang kami evaluasi. Di teknik sipil ini contoh, ini Bapak dan Ibu yang saya tampilkan anggaplah sebagai contoh, bukan sebagai keharusan ya. Tidak harus seperti ini, tapi ini contoh saja. Jadi contohnya misalnya di semester 6 itu ada skema magang dan ada skema reguler. Jadi kalau kami di teknik itu kan pasti akan ada KP ya. Nah KP-nya itu kalau yang reguler hanya 3 SKS, tapi kalau yang skema magang itu di sana 13 SKS. Saya sendiri belum terlalu detail, ini 13 ini karena mungkin tidak 6 bulan kalau 13 SKS. Kemudian di teknik sipil selain tadi yang magang tadi juga ada mata kuliah lain dan mata kuliah pilihan. Nah, yang dipasangkan untuk semester itu adalah yang sifatnya semuanya daring. Ya, karena untuk membantu mahasiswa, jadi mereka tidak harus ada di kampus, mereka bisa magang dimanapun, kemudian mereka tetap bisa mengikuti kuliah kita. Kemudian kalau untuk yang reguler itu seperti biasa itu ya KP-nya 1 bulan misalnya 3 SKS, kemudian ada mata kuliah yang lain yang
bentuknya di sini kelas. Jadi Bapak dan Ibu bisa dimungkinkan ini nih salah satu contoh praktis ya, untuk mengembangkan atau mengadopsi kurikulum Merdeka Belajar khususnya dalam konteks magang. Yang lain adalah kita mengklasifikasikan mata kuliah prodi kita itu menjadi beberapa klasifikasi. Saya ambilkan ini contoh ilustrasi saja. Jadi misalnya di sini ada yang wajib diambil dalam prodi, ada yang dalam universitas, ada yang boleh diambil luar kampus atau non kuliah dan seterusnya. Jadi ada mata kuliah yang bisa jadi dikonversikan menjadi mata kuliah non kuliah. Nah ini untuk memudahkan bahwa mata kuliah apa saja sih yang sebetulnya wajib diambil mahasiswa di dalam prodi. Yang selain itu bisa jadi dimungkinkan dalam bentuk yang lain, gitu ya. Entah luar prodi, dalam PT, luar PT, ataupun dalam bentuk sebagai penampung ekivalensi non kuliah. Kemudian beberapa hal yang perlu bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah meskipun di dalam contohnya selalu disebutkan 20 SKS atau satu semester skala dengan 20 SKS, tapi itu tidak harus digabung dalam satu semester. Namun dapat disebar ke beberapa semester. Namun direkomendasikan ada syarat semester minimal untuk kegiatan pembelajaran non kuliah. Ya kita paham lah kalau misalnya magang nggak mungkin ya semester 3 kita lepas magang. Jadi dimungkinkan untuk dibuat persyaratan. Kemudian cacah SKS itu kalau sarjana antara 144 sampai 160 SKS, nah ini bisa dieksplorasi. Saya ambilkan contoh yang sudah mencoba menggunakan adalah informatika. Informatika itu mereka kalau semuanya dilakukan dalam prodi, dalam tanda petik ya, artinya tidak ada yang non kuliah gitu, itu lulus 144. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang di luar prodi, non kuliah, maka kewajibannya tambah jadi 140 sekian SKS. Nah, itu dimungkinkan ada jalur-jalur seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi pembedaan syarat cacah SKS minimal antara mahasiswa yang melaksanakan seluruhnya dalam prodi dan yang sebagian di luar prodi. Kemudian menetapkan mata kuliah yang dirancang full daring untuk satu memfasilitasi mahasiswa yang sedang menempuh pembelajaran di luar kampus dan untuk ditawarkan untuk ditempuh mahasiswa prodi atau kampus lain. Kemudian menyiapkan wadah mata kuliah pilihan lintas prodi dengan beban belajar yang seragam. Ini usulan kami 3 SKS. Jadi intinya adalah semua prodi itu kalau menawarkan ke prodi lain ya 3 SKS sehingga fleksibel gitu. Jadi tidak perlu ada konversi SKS dan seterusnya. Kemudian ini contoh-contohnya, ini hanya contoh saja. Jadi bisa jadi nanti misalnya di kurikulum Bapak dan Ibu ada kapsel humaniora. Jadi nanti kalau ngambil di agama, psikologi, HI, hukum, ilmu sosial politik itu kita masukkan saja ke sana sebagai konversi. Ada kapsel komunikasi, ada macam-macam bahasa, visualisasi data, teknik presentasi, kemudian desain visual, pengembangan multimedia. Jadi contoh misalnya pengembangan multimedia kita bisa ngambil di komunikasi, teknik presentasi, bisa dengan maksudnya pihak-pihak yang kompeten di situ. Visualisasi data di statistika ada mata kuliah itu, bahasa Arab, bahasa Inggris lanjut dan seterusnya. Kemudian kapsel teknologi dan komputasi, jadi misalnya pemrograman, physical computing, IoT, AI, kemudian big data, machine learning dan seterusnya. Kemudian untuk kreativitas dan inovasi bisa TRIS ke prodi kami, kemudian design thinking itu ada di arsitek dan di informatika, kemudian kapsel kesehatan dan ilmu hayati, kapsel ilmu alam, kapsel ekonomika dan bisnis gitu ya, misalnya seperti literasi finansial, perencanaan keuangan, business intelligence, manajemen dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita menyediakan mata kuliah seperti ini kan jadi fleksibel tapi tetap terlihat sebetulnya isinya apa. Kemudian berikutnya adalah bagaimana merancang kegiatan pembelajaran lintas program studi. Yang pertama tadi program studi itu dapat menyusun ketentuan atau persyaratan rekognisi prodi yang akan diajak kerjasama. Kemudian dokumen kerjasama dapat disusun pada level universitas, fakultas, jurusan maupun program studi. Nah, perlu dilakukan kesepakatan antara prodi pengguna dan prodi penyedia. Maksudnya prodi pengguna adalah yang mahasiswa ikut, prodi penyedia ada yang punya mata kuliah. Yang pertama adalah prodi pengguna harus mengidentifikasi apakah CPMK itu menunjang CPL-nya. Yang kedua, RPS, apakah akan disusun bersama atau diserahkan pada prodi penyedia. Yang ketiga, apakah akan diampu bersama atau diserahkan kepada prodi penyedia? Misalnya kemarin waktu di teknik lingkungan mereka sudah punya angan-angan gitu ya, sudah punya bayangan
oh akan ada mata kuliah yang diampu bersama-sama, nanti apa UII, apa di mana, dan seterusnya. Kemudian berikutnya siapa yang memberikan nilai? Komponen nilai apa saja yang diminta oleh prodi pengguna. Kalau misalnya seperti beberapa prodi yang sudah berbasis CPMK, tentunya akan meminta sampai level CPMK. Tapi kalau misalnya tidak, hanya nilai akhir saja, nah itu harus disepakati dulu. Kemudian perlukah dilakukan tambahan asesmen oleh prodi pengguna? Bagaimana pembiayaannya? Bagaimana prosedur pendaftarannya? Berapa kuota yang diberikan? Jadi berapa yang kuota yang bisa diberikan untuk suatu prodi pengguna. Kemudian untuk ekivalensinya ditetapkan oleh program studi, alternatifnya ada dua, dikonversikan menjadi mata kuliah yang telah ada di kurikulum, dan yang kedua adalah dimasukkan sebagai mata kuliah baru dalam kurikulum. Ini di kita sedang diupayakan oleh BSI untuk supaya bisa dilakukan seperti ini, kemudian dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi juga arahnya ke sana. Jadi dimungkinkan nanti memasukkan mata kuliah yang belum ada dalam kurikulum. Kemudian bagaimana mata kuliah universitas mendukung KMB? DLA menyelenggarakan mata kuliah wajib universitas 12 SKS untuk program sarjana dan 9 SKS untuk diploma. Nah ini dimungkinkan kita interpretasikan, berkali-kali saya ngomong, kita interpretasikan sebagai mata kuliah luar prodi dalam kampus. Ini juga yang dilakukan oleh ITB. Kemudian nama atau kode mata kuliah yang diselenggarakan universitas wajib mengacu sesuai dengan kode dan mata kuliah yang diterbitkan oleh universitas. Kemudian selama ini sebenarnya sudah dilakukan ya, DPPM itu melaksanakan KKN. Nah, KKN ini diusulkan dari 2 SKS menjadi 3 SKS. Alasannya nanti di bagian berikutnya. Meskipun nampaknya keberatan, baik DPPM maupun prodi-prodi gitu ya. Ada yang sudah tanya, kalau misalnya KKN jadi 3, nanti apa yang dikurangi dari MKWU? Waduh, susah kalau sudah seperti itu. Nah, KKN itu jelas mata kuliah luar kampus non-PT, mata kuliah luar kampus non-kuliah. Ya, jadi kita sebenarnya sudah punya itu tadi. Kemudian mata kuliah universitas lain selain yang ada di sana nanti mata kuliah universitas lain diselenggarakan jadi mata kuliah lain selain MKBU dan KKN ini yang diselenggarakan baik bisa jadi oleh universitas ataupun oleh program studi. Kemudian universitas nanti dimungkinkan sudah ada wacana menyelenggarakan mata kuliah pilihan universitas ya, yang diberi status mata kuliah dalam kampus. Kemudian MKPU diselenggarakan oleh Direktorat Layanan Akademik dan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak relevan seperti Direktorat Simpul Tumbuh untuk pengembangan kewirausahaan, Pusat Studi untuk topik spesifik, program studi, atau pihak lain. Misalnya salah satu contoh alternatifnya itu adalah SILAK misalnya untuk kebahasaan. Kemudian ini daftar mata kuliahnya saya kira sudah ini kita sedang menyiapkan semester ganjil nanti. Mohon doanya semoga bisa terlaksana dengan baik. Kimia dan prodi sarjana di sarjana dan D3 di MIPA tergabung dengan FTI dan FTI itu akan diselenggarakan oleh universitas. Sehingga Bapak dan Ibu sebetulnya sekarang posisinya kita itu sudah punya 12 SKS untuk kegiatan pembelajaran lintas prodi dalam PT. Jadi dimungkinkan masih ada slot 8 SKS lagi. Kemudian kegiatan pembelajaran luar PT sebetulnya kita sudah punya 2 SKS KKN. Kemudian apakah sudah ada inisiasi kegiatan pembelajaran lintas PT? Nah, ini juga saya baru tahu ya, beberapa hari yang lalu saya diminta oleh Bu Dian KUI untuk menghadiri pertemuan NUNI nasional jejaring Universitas Nusantara lah, kira-kira seperti itu. Ini pendirinya dulu. Nah, intinya adalah itu sebetulnya selama ini sudah ada untuk student mobility. Nah, sekarang akan dikembangkan kerjasama untuk pertukaran pelajar dan pertukaran dosen. Jadi beberapa universitas ini sudah punya pertukaran mahasiswa dan pertukaran dosen antar mereka yang nanti ke depan, mulai semester depan, semester genap yang akan datang, akan coba dikoordinasi oleh NUNI untuk bisa lintas universitas. Sehingga sudah langsung diminta, kita sudah diminta daftar, gitu ya. Diminta daftar, ini mata kuliah apa saja yang akan kita sediakan untuk bisa diambil oleh mahasiswa peserta NUNI yang lain. Sudah ada tanggal kuliahnya kapan, program studi akreditasinya apa, tanggal pendaftarannya kapan, kuotanya kita berikan berapa, kemudian jumlah SKS-nya berapa. Ini sudah diminta. Jadi nanti kami mohon juga
prodi kimia dan prodi lain di MIPA juga menyiapkan kira-kira mata kuliah apa yang nanti bisa ditawarkan ke luar universitas. Mungkin tidak perlu banyak-banyak, misalnya ini dicontohkan hanya 5 ya, 5 atau 10 ya kuotanya, dan masing-masing prodi mungkin cukup satu tapi dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah masuk ke bagian kedua, bagaimana KMB itu diakomodasi ke dalam kurikulum, kemudian terkait dengan mata kuliah lintas prodi dan lintas PT, bagaimana bisa dilakukan. Kemudian yang bagian ketiga adalah kegiatan pembelajaran non-kuliah. Yang pertama, bagaimana melakukan ekivalensi kegiatan pembelajaran non-kuliah. Nah, ini hitung-hitungan saya, tapi nampaknya cocok dengan hitung-hitungan yang diberikan oleh kementerian. Jadi asumsinya adalah kalau luar non-kuliah itu seperti orang bekerja, 1 bulan itu kurang lebih 20 hari kerja, kan 5 hari kerja kita, kali 4 pekan. 1 hari kerja itu 7 jam, kalau kita mulai dari jam 8 sampai jam 4, istirahat 1 jam. Kemudian 1 bulan itu maka ada 20 hari kerja, kali 7 jam, maka dapatnya 140 jam. Nah, ini ternyata setara dengan hitung-hitungan 3 SKS dalam 1 semester. Jadi 1 SKS itu 170 menit, 1 semester itu minimal 16 pekan. Untuk 3 SKS berarti hitung-hitungannya 3 SKS per pekan kali 170 menit kali 16 pekan dibagi 60, maka hasilnya adalah 136 jam, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa 1 bulan itu setara dengan 3 SKS. Ya, 1 bulan adalah setara dengan 3 SKS, hanya saja kalau 6 bulan itu minimal 20 SKS. Nah, ini sesuai dengan ketentuan. Jadi, ceritanya ini. Di buku panduan itu disebutkan 6 bulan itu harus disetarakan dengan 20 SKS. Tapi di buku panduan itu tidak menyebut kalau misalnya 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau saya seperti ini, kalau 1 bulan kita kasih 3 SKS. Kalau 2 bulan mungkin 6. Kalau 3 bulan mungkin 9 atau bisa jadi 10 gitu ya, dan seterusnya. Jadi bisa jadi bahwa program magang kita ada fleksibilitas. Ada program magang yang 1 bulan yang reguler dalam tanda petik KP biasa. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang sesuai dengan kerjasama kita dengan pihak-pihak penyedia. Jadi ada fleksibilitas, tidak harus 6 bulan gitu ya. Nah, ini supaya itu tadi ya, memperluas kemungkinan kita untuk kerjasama dengan pihak-pihak yang tidak memungkinkan untuk 6 bulan, tapi pengennya lebih dari 1 bulan, kira-kira seperti itu. Kemudian ekivalensi dalam pembelajaran non mata kuliah dapat dibuat menjadi 2 bentuk. Ini sesuai dengan yang ada di buku panduan, ada bentuk bebas dan terstruktur. Jadi contohnya misalnya ini mahasiswa magang di industri selama 6 bulan, maka dia disetarakan dengan CP-CP ini gitu ya. CP merumuskan permasalahan teknik itu 3 SKS, menyelesaikan permasalahan teknik 3 SKS dan seterusnya, kemudian ada soft skill dan seterusnya, jadi di total adalah 20 SKS. Jadi ini KP gitu. Jadi di transit tulisannya magang 20 SKS. Nanti di dalamnya ada CP-CP seperti ini. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah disetarakan atau diekivalensikan dengan mata kuliah yang saat ini ada, yang CP-nya mendukung. Jadi contohnya seperti tadi, magang 6 bulan, maka nanti 20 SKS itu kalau yang ini gelondongan jadi 1, tapi kalau yang ini nanti dipecah-pecah ke masing-masing mata kuliah ekivalensinya. Kemudian berikutnya bagaimana merancang kegiatan pembelajaran non-kuliah. Nah, kami mencoba untuk membuatkan RPS, format RPS tidak dimaksudkan untuk membatasi sekali lagi, tapi untuk memberikan panduan kira-kira yang perlu dipersiapkan apa saja. Jadi di sini di identitasnya ada beberapa keterangan tambahan, misalnya ini ya bentuk pembelajaran, kemudian institusi tempat belajar, durasinya berapa, bobot SKS totalnya berapa, kemudian ada dosen koordinator harus dosen prodi, dan ada pembimbing. Ini pembimbing ini nanti kombinasi dosen prodi dan di lapangan ya. Kemudian capaian belajar lulusan tetap harus dituliskan, kemudian CPMK-nya itu juga harus mendukung CPL, kemudian referensi, rincian aktivitas pembelajarannya, aktivitas misalnya observasi sekian 1 bulan, aktivitas apa, dan seterusnya. Monitoringnya seperti apa yang dilakukan oleh prodi untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan tersebut, asesmen dan penilaiannya itu bagaimana dan oleh siapa, dan evaluasi kriterianya apa. Yang perlu diperhatikan, RPS ini satu institusi, satu RPS, karena kan bisa jadi berbeda
isinya, maksudnya berbeda aktivitasnya, atau bahkan dimungkinkan satu institusi dua divisi yang berbeda, mahasiswa melakukan hal yang berbeda, maka RPS-nya juga perlu terpisah ya, karena untuk memberikan supaya lebih rinci begitu. Kemudian mahasiswa memperoleh pengakuan penuh jika telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan prodi. Nah, ini beberapa contoh Bapak dan Ibu. Ini contohnya adalah di prodi saya kebetulan. Jadi selama ini sudah ada mahasiswa yang magang di PTY, yaitu adalah Yamaha, ya, Yamaha Musik, Yamaha Piano. Jadi cerita sedikit di sana yang dilakukan adalah mereka membuat, jadi mereka merancang sistem otomasi yang ada di sana. Jadi misalnya mereka observasi kok sebetulnya di unit ini itu bisa bisa dibuat otomasinya, bisa dibuat lebih cepat dan seterusnya. Nah, maka kemudian mereka merancang, kemudian 6 bulan itu biasanya antara 4 atau 5 proyek yang mereka kerjakan. Nah, di antara proyek itu bisa jadi ada beberapa yang benar-benar diwujudkan. Nah, sehingga kembali ke sini, mahasiswa kami yang magang di PT Yamaha selama 6 bulan itu, dia tugasnya mendesain sistem mekatronika, maka dia bisa kami ekivalensikan dengan ini. Gitu ya. Yang kedua adalah secara langsung atau tidak langsung mereka sebenarnya belajar tentang manajemen perusahaan itu, gitu, manajemen sumber daya. Jadi saya berikan ilustrasi, kesulitan untuk membuat sistem otomasi adalah bukan secara teknis, tapi secara manajemen, karena biasanya kan pertama perlu wawancara dengan petugas yang di sana, gitu ya. Biasanya petugas itu agak sulit diajak wawancara. Kenapa? Karena ada anggapan kalau ada sistem otomasi maka akan mengurangi tenaga kerja yang diperlukan, sehingga mereka harus menghadapi situasi seperti itu. Kemudian manajemen proyek, bagaimana mereka mempelajari dan mempraktikkan manajemen tugas untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada pengembangan diri, karena mereka kan ada proses adaptasi, bergaul dan belajar, bagaimana mereka bisa merefleksikan itu. Dan baru kemudian ada 7 SKS pengganti KP dan TA. Jadi selama ini hanya dapat 7 ini saja selama 6 bulan di sana. Nah, sehingga ke depan kalau ini akan dilaksanakan lagi, mestinya mahasiswa sudah bisa mendapatkan 20 SKS. Nah, kemudian contoh yang lain. Mohon maaf kalau contohnya dari mahasiswa prodi kami, karena itu yang bisa saya bayangkan. Misalnya mahasiswa teknik mesin 6 bulan mengembangkan biogas di suatu tempat. Maka beban belajarnya adalah biogas adalah energi terbarukan, maka kami ada mata kuliah energi terbarukan, ya sudah, itu berarti nanti bisa masuk ke sana. Kemudian manajemen sumber daya tetap ada, karena bagaimana mereka mengelola aktivitas kemasyarakatan, bagaimana bisa mensosialisasikan, mengumpulkan potensi-potensi warga dan seterusnya. Kemudian ada manajemen proyek, lagi-lagi mereka adalah mempraktikkan manajemen tugas untuk menyelesaikan tugasnya. Tetap akan ada pengembangan diri karena ada proses adaptasi, bergaul, dan KKN. Bapak dan Ibu yang pernah ikut KKN pasti tahu KKN itu banyak sekali belajarnya di hal itu. Kemudian 3 SKS mata kuliah terkait dengan pengembangan kepemimpinan dan kolaborasi. Pengembangan kepemimpinan dan kolaborasi. Kemudian 2 SKS mata kuliah terkait dengan dakwah Islamiyah. Kemudian 3 SKS sebagai pengganti KKN, misalnya untuk dokumen, laporan, responsi, dan presentasi. Nah, kita bisa lihat bahwa dari 2 itu saja ada yang sama, manajemen sumber daya sama, manajemen proyek sama, pengembangan diri sama. Yang lain yang kemudian kita sesuaikan. Nah, sehingga itu yang tadi saya maksudkan bahwa kalau untuk mata kuliah, kalau untuk kegiatan pembelajaran non kuliah, maka arahnya adalah ke yang sifatnya hot, karena ini sudah mengaplikasikan, mengembangkan dan sebagainya, dan dikombinasikan dengan yang sifatnya adalah soft skill, manajemen sumber daya, manajemen proyek, dan pengembangan diri. Kemudian wirausaha. Nah, misalnya mahasiswa teknik mesin berwirausaha mengembangkan produk, maka dia bisa diakui untuk apa? Ya karena dia mempelajari dan mempraktikkan pengembangan produk layanan, nanti kami bisa memasukkan ada mata kuliah ini dalam kurikulum kami. Manajemen sumber daya ada lagi Bapak dan Ibu. Karena apa ya, sebagai wirausaha harus mengembangkan, mengelola sumber daya dan sumber daya manusia dan lainnya. Nah, tapi kalau di kewirausahaan ada yang khusus, yaitu pengelolaan keuangan. Bagaimana mereka belajar investasi, cash flow, laporan keuangan, pajak, dan seterusnya. Pemasaran, bagaimana memasarkan produk layanan yang dibuat, kemudian etika dan hukum bisnis, pengembangan diri ada lagi, dan kemudian technopreneurship, ya, untuk dokumen bisnis plan, kanvas, dokumen laporan, dan presentasi. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi, kita bisa lihat ada pola bahwa, sebetulnya kalau kegiatan belajar di non-kuliah itu bisa jadi
ada hal-hal yang sama. Tadi di antara ketiganya ya, magang, kewirausahaan dan KKN itu ada manajemen sumber daya, ada pengembangan diri, itu selalu ada di semua apa namanya, di semua kegiatan tersebut. Nah, kemudian beberapa contoh pembelajaran luar prodi di UII, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dikembangkan. Yang pertama, skema 3+1 di informatika. Jadi informatika itu 3 tahun pertama itu kuliah, tapi tahun keempat itu ada 5 jalur. Penelitian, pengabdian masyarakat, perintisan bisnis, kuliah di luar negeri, dan magang. Jadi informatika sudah menerapkan ini sejak tahun 2016. Dan ternyata bersesuaian dengan Merdeka Belajar itu. Sekarang sedang proses peninjauan disesuaikan dengan kebijakan itu. Kemudian di prodi hubungan internasional itu mereka punya skema 1 semester di luar prodi, bisa di PT lain, bisa magang LSM, magang lembaga pemerintahan, atau magang di perusahaan rintisan. Kalau tidak salah, mahasiswa itu boleh mengambil 2 semester atau 1 tahun di antara keempat ini. Kemudian di prodi kami itu ada skema magang 6 bulan tadi di PT Yama dan PT IGP. Kemudian kami PT Elektronik Mesin dan Teknik Elektro itu juga mengirim mahasiswa untuk KP dan atau TA di Thailand antara 1 sampai 3 bulan. Di sana di RMUTT yang kemudian juga dimasukkan ke perusahaan kadang-kadang. Kemudian juga ada wacana dari Pak Rektor skema 2+2 untuk prodi sarjana. Jadi seperti ini. Produk ini idenya baik dari KMB, Merdeka Belajar, ataupun dari situasi COVID ini. Jadi 2+2 itu maksudnya adalah mahasiswa itu cukup kuliah di kampus selama 2 tahun. Setelah itu nanti 2 tahun berikutnya entah full online dan atau luar prodi. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mungkin meningkatkan kapasitas kita, mengurangi investasi prasarana dan seterusnya, gitu kira-kira seperti itu. Ini masih wacana, Bapak dan Ibu. Kemudian, nah ini yang juga sebetulnya peluang-peluang kegiatan pembelajaran non kuliah di seputar kampus. Yang pertama adalah proyek mandiri dalam bentuk pelaksanaan PKM atau penyiapan lomba. PKM, Bapak dan Ibu, saya kira sudah banyak yang menjadi pembimbing. Saya kira banyak yang sebetulnya pekerjaannya cukup berat, gitu ya. Lomba, saya pembimbing tim lomba robot itu, ya kalau menurut saya, kalau mereka yang menyiapkan itu dapat 3 SKS itu sangat wajar, karena harus lembur, harus belajar ini itu, dan seterusnya. Kemudian mahasiswa melakukan penelitian atau menjalankan proyek penelitian dosen. Kemudian mahasiswa prodi informatika magang di Badan Sistem Informasi sekarang sudah dilakukan. Pengembangan sistem informasi gateway itu juga melibatkan beberapa mahasiswa dari prodi informatika. Kemudian ini yang sudah lama saya usulkan ke prodi-prodi pendidikan gitu ya, tapi belum direspon. Mahasiswa prodi kependidikan itu bisa jadi magang membantu dosen-dosen mengembangkan media pembelajaran. Jadi kita ini kan dosen-dosen kan kadang-kadang mau mengembangkan media pembelajaran, entah waktunya, entah kemampuan dan seterusnya, maka sebetulnya mahasiswa-mahasiswa prodi pendidikan itu bisa saja magang ke kita, membantu kita gitu. Membuatkan misalnya video pembelajaran, merancang aktivitas pembelajaran gitu ya, kan saling menguntungkan gitu ya. Apa namanya, nanti kalau dimungkinkan difasilitasi prodi untuk ada semacam honor, kemudian untuk mahasiswanya nanti bisa punya portofolio, bukti bahwa dia sudah punya karya, kira-kira seperti itu. Kemudian mahasiswa prodi komunikasi bisa magang di Humas, mahasiswa prodi manajemen bisa magang di penjaminan mutu, akuntansi bisa magang di Direktorat Keuangan Anggaran, atau sekarang yang sudah dilakukan adalah ada beberapa mahasiswa akuntansi yang ikut magang di audit, lembaga auditnya Badan Wakaf gitu ya. Tapi selama ini kan tidak diakui sebagai SKS. Mahasiswa arsitek atau teknik sipil magang pada proyek pembangunan kampus, kemudian mahasiswa teknik mesin atau elektro magang dalam unit yang bertugas mengembangkan dan memelihara perangkat mechanical electrical, misalnya kalau di tempat kita PFK gitu ya. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa jadi bahwa non kuliah itu dilakukan di kampus, ya, tetapi kemudian untuk membantu hal ini. Jadi ini sebetulnya dimungkinkan untuk itu. Kemudian bagaimana menilai kegiatan pembelajaran non kuliah? Pada dasarnya sebetulnya teknik asesmen itu sama saja.
Hanya saja mungkin penilaiannya yang perlu disesuaikan dan disiapkan instrumennya. Jadi contohnya misalnya kalau ujian atau tes tertulis ya kita-kita aja gitu dosen pengampu. Jadi ini yang sebelah kiri adalah kuliah, kalau yang sebelah kanan adalah non kuliah. Jadi kalau ujian atau tes tertulis ya kita saja gitu ya. Tapi kalau wawancara bisa kita, bisa misalnya pimpinan unit kerja, perwakilan tokoh masyarakat, atau pemangku kepentingan yang relevan. Pembuatan karya juga sama, gitu ya. Kemudian penugasan proyek kita atau pembimbing di lapangan, observasi juga kita atau pembimbing atau pimpinan unit. Kuesioner ini bisa banyak, bisa kalau KKN yang sudah dilaksanakan ada dari dosen pembimbing, ada asistennya, kemudian ada pimpinan ininya, misalnya Pak Dukuh atau Pak Kadesnya gitu ya, perwakilan tokoh masyarakat, kemudian rekan mahasiswa selama peserta aktivitas atau rekan kerja non mahasiswa, dan pihak yang lain yang berkepentingan. Untuk refleksi diri bisa kita, dosen, FGD juga bisa kita, dan portofolio. Jadi pada dasarnya sama, hanya perlu kita siapkan apa yang teknik asesmen yang akan digunakan, dan siapa yang akan menilai, serta instrumennya bagaimana. Nah, demikian Bapak dan Ibu, 3 hal yang saya harapkan bisa memicu kreativitas Bapak dan Ibu dalam menginterpretasikan KMB ini ya. Jadi sekali lagi saya tidak berharap bahwa ini dimaksudkan untuk batas-batasi, tapi justru adalah memicu kemungkinan-kemungkinan yang di bidang Bapak dan Ibu mungkin ada banyak hal yang bisa dimasukkan ke dalam kegiatan KMB ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak dan Ibu, jika ada yang perlu didiskusikan dengan Pak Aji, kami persilahkan. Saya dulu Pak Aji nanya, yang punya kepentingan